Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Baik, Bu. Baik, tetap semangat ya. Walaupun kita sekarang sedang belajar di rumah, Ibu harap anak-anak tetap semangat ya belajar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Ayo, siapa yang mau jadi pemimpin hari ini? Terima kasih, Maria. Baiklah. Oh iya, hari ini ada yang tidak hadir. Coba Ibu absen dulu. Asri hadir? Hadir, Bu. Arisna hadir? Hadir, Bu. Cici hadir? Hadir, Ibu. Yang lain mana ya? Baltasar? Baltasar mana? Hadir? Masih terlambat, Ibu. Oh ya, tidak apa-apa ya. Puji Tuhan, hari ini sepertinya semua bisa masuk ya. Oh ya, kalau kemarin pembelajaran kemarin itu kita belajar tentang lambang-lambang Pancasila. Nah, baiklah sekarang coba lihat ya yang Ibu tampilkan ini. Ya, sebelum kita mulai kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Halo anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Cici bisa memimpin teman-teman untuk memulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa, Ibu. Ayo semangat. Silakan Cici. Ayo. Ayo teman-teman, kita bernyanyi Garuda Pancasila. Ayo tepuk salut untuk Cici. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, karena kita masih belajar dari rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan adaptasi kebiasaan baru ya, selalu jaga jarak, cuci tangan, sedia hand sanitizer, kemudian makanan bergizi, jangan lupa berolahraga ya adik-adik. Iya, Bu. Sekarang coba perhatikan yang ada di layar laptop kalian. Kira-kira yang lihat di situ. Arisna, Anak apa yang dicewer, Bu. gambar satu di situ apa, Arisna? Berdoa ya, Bu. Berdoa. Ian, apakah dalam gambar ini ada yang menunjukkan sikap baik? Ada. Ada, Bu. Ada. Ayo gambar yang mana? Coba. Maria gambar yang mana? Gambar pertama, gambar satu. Oke, gambar satu. Gambar kedua? Tidak baik. Sikap tidak baik. Baik ya. Jadi di gambar ini ada dua gambar. Satu gambar anak berdoa, satu gambar anak menjewer temannya. Yang gambar satu menunjukkan sikap baik, yang gambar dua menurut Maria tadi adalah sikap tidak baik. Jadi itulah materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita belajar tentang sikap baik dan sikap tidak baik. Baiklah, hari ini kita lanjut ke pembelajaran kita. Tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, dan pembelajaran yang ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menonton video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, kalian bisa pertama mengidentifikasi tokoh dalam cerita dongeng. Yang kedua, setelah menonton juga kalian bisa mengemukakan pesan moral dari dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Kemudian, tujuan yang ketiga, setelah anak-anak juga menonton video dongeng Tupai dan Gabus, kalian bisa menentukan atau menunjukkan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik dari tokoh terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menonton video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, kalian bisa menyimpulkan hasil analisis tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik berdasarkan sila Pancasila. Baik, adapun alur pembelajaran kita hari ini, pertama
Ibu akan memberikan kalian link video dongeng tupai ikan gabus, kemudian kalian mengerjakan LKPD. Masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, terima kasih ya, kita semangat. Baiklah, sebelum Ibu kalian menonton, tadi Ibu sudah mengirimkan linknya melalui WA. Sudah lihat tadi linknya? Nanti Ibu beri kesempatan kalian menonton ya. Baik, pertama, adik-adik, Ibu mau tanya, kalian pernah dengar dongeng? Pernah. Pernah ya. Dongeng itu adalah salah satu jenis karya sastra yang menceritakan sesuatu hal yang tidak nyata atau fiktif. Cerita ini digunakan sebagai pelajaran atau sebagai hiburan bagi masyarakat, itu dongeng. Nah, dalam dongeng ada beberapa unsur ya, ada beberapa unsur penting dalam dongeng. Yang paling penting kita pelajari hari ini dari beberapa unsur dongeng itu adalah tokoh dan pesan moral. Ya, baik. Supaya kalian bisa mengerjakannya nanti, Ibu beri penjelasan dulu ya. Pertama, apa itu tokoh? Tokoh, ya. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Ya, tokoh itu ada pelaku dalam cerita. Baik, dalam dongeng itu tokoh tidak hanya manusia. Kalian pernah mendengar cerita kancil dan buaya? Pernah. Iya, bagus. Pernah, Jadi Bu. itu juga adalah tokoh, yaitu pelaku di dalam cerita. Lalu yang berikut, apa itu pesan moral? Kamu senang tidak dengan kancil? Nasihat, ya, jadi pesan moral adalah nasihat yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang kepada pembaca. Ya, jadi pesan moral adalah nasihat yang ingin disampaikan seorang penulis atau pengarang kepada pembaca. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui pesan moral dari sebuah cerita? Jadi pertama, Ibu jelaskan, ada beberapa cara agar kita bisa mengetahui pesan moral dari sebuah dongeng. Yang pertama adalah kita membaca ceritanya dengan seksama. Membaca atau mendengar ceritanya dengan seksama. Kemudian kedua, kita memahami isi pokok setiap paragraf. Jadi kita pahami baik-baik. Kalau paragraf akhir, anak-anakku sekalian. Jadi pesan moral juga dapat kita lihat dari watak atau tingkah laku tokoh dalam cerita. Jadi ini penting. Makanya tadi Ibu bilang pertama tuh kita harus kenal dulu tokohnya. Nah, itu salah satu cara bisa mengetahui pesan moral cerita. Ibu berikan kamu kesempatan untuk menonton video tupai dan ikan gabus. Ibu beri kesempatan kepada kamu untuk menonton selama 15 menit. Setelah itu nanti baru mengerjakan LKPD yang Ibu berikan tadi ya, yang seperti ini, LKPD pertama. Ya, Ibu. Mungkin ada yang mau sampaikan ke Ibu. Kira-kira tadi tokoh siapa saja yang ada dalam cerita? Saya, Bu. Ayo, Dion silakan. Ada. Jadi, tokoh utama dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus adalah Tupai dan Ikan Gabus. Itu tokoh utamanya ya. Lalu, watak tokoh dari setiap itu tadi, yang pertama Tupai. Tupai kalau kita nonton tadi, dia itu suka menolong, ya tidak? Dia menolong ini ikan gabus, karena ikan gabus kelaparan, dan hanya mau makan hati ikan hiu. Dia suka menolong, jadi mereka ini kan sahabat tadi. Lalu yang kedua, ikan gabus. Bagaimana wataknya? Ikan gabus, menurut dongeng tadi, dia itu orangnya penyabar. Jadi dia sabar menunggu sampai sahabatnya si Tupai ini pulang membawakan hati ikan hiu. Ya. Lalu yang paling penting adalah bagaimana pesan moralnya. Jadi terima kasih ya Ibu rangkum semua jawaban kalian. Jadi pesan moral dari dongeng Tupai dan Ikan Gabus adalah persahabatan sejati merupakan harta yang tak ternilai harganya. Kesetiaan dan kesungguhan hati menolong sesama itu akan memberikan kita kebahagiaan. Ya, kesetiaan dan kesungguhan hati menolong sama akan memberikan kebahagiaan. Kalian pasti punya sahabat kan? Punya sahabat tidak? Punya. Punya, Ya? Bu. Punya. Ya, jadi ini pesan moral untuk kita. Kita itu kalau punya sahabat
harus selalu ada di setiap suka dan duka. Jadi jangan hanya mau ketika teman ada permen, baru kita mau berteman. Itu tidak boleh. Dengar itu ya, nilai-nilai Pancasila. Baik. Anak-anak, kamu pernah tidak menemukan atau melakukan sikap baik kepada teman? Pernah. Pernah? Pernah, Bu. Kalau tadi Baltasar memukul Cici, kira-kira itu perbuatan sikap baik atau sikap buruk? Buruk, Bu. Buruk, Bu. Baik, Baltasar. Oh, menurut Baltasar sikap baik. Menurut teman-teman sikap buruk. Iya. Iya, jadi sebenarnya itu sikap buruk ya yang dilakukan oleh Baltasar. Memukul teman itu tidak baik. Itu adalah sikap tidak baik. Baik, anak-anak, kita lanjut belajar tentang sikap baik ya. Baik. Sikap baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain. Kemudian berpikir positif dan mampu mengendalikan diri. Baik. Berpikir positif seperti apa? Maksudnya begini, berpikir positif. Jangan bilang, aduh, saya ini tidak bisa baca, saya ini tidak bisa menulis. Tidak boleh. Harus katakan kepada diri bahwa saya bisa baca, saya bisa tulis, saya bisa berteman dengan semua orang. Nah, pikiran-pikiran positif itu, oh menurut Baltasar sikap baik. Menurut teman-teman sikap buruk. Iya. Iya, jadi sebenarnya itu sikap buruk ya yang dilakukan oleh Baltasar. Memukul teman itu tidak baik, itu adalah sikap tidak baik. Baik, anak-anak, kita lanjut belajar tentang sikap baik ya. Baik, sikap baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain. Kemudian berpikir positif dan mampu mengendalikan diri. Baik, berpikir positif seperti selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Seperti kamu masih ingat ya, lingkungan kelas kita dengan ramah. Jangan lupa 5S, masih ingat 5S? Contohnya ketika. Nah, contoh sikap tidak baik. Kemudian yang kedua, tidak mau bertegur sapa. Itu contoh sikap tidak baik. Lalu yang ketiga, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Nah, Ibu harap kamu harus hindari sikap tidak baik ini ya anak-anak ya. Ya. Lalu anak-anak diberikan oleh tokoh tadi adalah mereka saling tolong-menolong, kemudian selalu bersama-sama dalam melakukan kegiatan. Nah, apa sikap tidak baiknya? Tadi adalah supaya membunuh ikan hiu untuk diambil hatinya. Ya. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini sudah selesai ya. Jadi Ibu mau ini dulu. Kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini? Baik, hari ini kita sikap baik ya. Ya, baik, terima kasih. Baik anak-anak, hari ini ada satu pelajaran penting yang kita peroleh, yaitu kita mendengarkan, melihat ada beberapa sikap baik yang disampaikan oleh tokoh ya, yaitu tupai dan ikan gabus. Jadi harapannya bahwa kita, terutama di masa pandemi sekarang, di mana segala sesuatu itu susah kita dapatkan, jadi Ibu harap kalian bisa menerapkan beberapa sikap baik ini di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya adalah kalian harus membantu teman ya. Jangan lupa membantu teman, membantu keluarga yang sedang kesusahan. Nah, itu yang ingin Ibu sampaikan. Jadi yang terakhir anak-anak, karena kita masih dalam masa pandemi, kita masih belajar di rumah, jadi Ibu juga sudah berikan tadi beberapa tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Ya. Jangan lupa anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetap belajar di rumah, tetap pakai masker kalau kalian keluar, lalu tetap rajin cuci tangan, pulang dari luar selalu mandi. Jangan lupa anak-anak selalu menerapkan sikap baik di mana saja kalian berada. Baik Ya, Ibu Bu. rasa hari ini pelajaran kita sekian ya. Ya, untuk menutup pelajaran kita, silakan satu orang akan menjadi pemimpin doa. Ayo Ibu persilakan siapa yang mau menjadi pemimpin doa hari ini. Untuk penutup kegiatan belajar kita. Arisna, ayo Arisna. Arisna, ayo. Harus berani jadi pemimpin. Harus. Siap, Bu. Ya, ayo. Marilah kita mengambil sikap yang sopan ya. Ya, teman-teman,
Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, belajar kita hari ini, baiklah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya anak-anak. Sampaikan salam ibu kepada orang